Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, masih bersama Gaya Palembang. Hari ini kita dengan seorang kandidat doktor. Namanya adalah Muhammad Nasir. Beliau ini adalah dosen di Sekolah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Chandra di Muka dan adalah dosen tetap di Universitas PGRI Palembang. Beliau ini memiliki jurusan bahasa dan seni. Jadi ada kaitannya dengan konten kita Gaya Palembang karena beliau ini memiliki sejumlah pemahaman tentang bagaimana Palembang Darussalam, bagaimana kemelayuan di Palembang Darussalam dan kaitannya dengan umat Islam. Tapi kali ini kita akan wawancara seputar bagaimana budaya mempengaruhi masyarakatnya dan bagaimana Melayu dan Islam itu memiliki perilaku yang tentunya akhlakul karimah tentunya ya. Jadi kita ingin sampaikan dengan beliau ini. Kita ingin tanya akulturasi budaya kan? akulturasi budaya. Nah, gimana pandangan Bapak Nasir ini? Jadi memang yang namanya seni budaya itu kan tidak lepas dari kehidupan manusianya kan. Ya. Manusia lah yang menghasilkan seni dan budaya itu. Kemudian karena manusia itu makhluk sosial, tentunya dia akan selalu berkembang. Barangkali dulu ada budaya Melayu, sastra Melayu, tetapi karena dunia juga berkembang, ya semuanya juga ikut berkembang. Ya, tinggal manusianya ini yang harus menyesuaikan diri dan beradaptasi. Dan kalau dia bertahan dengan seperti yang konteks lama dulu pada masa sekarang, ya dia akan tenggelam. Iya, iya. Jadi harus ada penyesuaian, Ya. pembaruan tertentu, barangkali mencari model-model tertentu dengan apa yang ada saat ini. Ya, masa Sekatnya, depan. ipteknya kan, kalau zaman dulu kan belum ada itu gadget, belum ada medsos itu kan. Nah sekarang sudah ada. Apakah kita mau memanfaatkan iptek itu sehingga budaya seni Melayu itu juga bisa masuk ke dalamnya, atau dia akan di luar itu kan? Ya. Tapi sepanjang pengetahuan Pak Nasir, ada nggak konteks yang sudah ada dalam kebudayaan atau budaya masyarakat Melayu Palembang Darussalam ini terhadap penciptaan karakter masyarakat sejak lama gitu? Ya, kan kalau Melayu itu kan dari Surya juga sudah Melayu gitu kan. Ya. Ya kehidupan masyarakat Palembang ini ya tidak lepas dari budaya-budaya Melayu. Bagaimana mereka bertutur itu kan. Ya selain dari bahasa ya. Ya. Kalau bahasa juga kan termasuk bahasa Indonesia pun sebenarnya akarnya pun dari bahasa Melayu. Oh gitu ya. Iya. Tapi ketika sebuah pemuda lahirlah bahasa Indonesia. Tapi tetap bahasanya itu ya bahasa Melayu itu yang kemudian disebut dengan bahasa Indonesia. Ya. Ya sama, barangkali seni dan budaya juga yang dari Melayu itu, atau mungkin katanya Palembang ini juga akar Melayu itu kemudian berkembang, mungkin namanya bukan tidak disebut Melayu lagi, tetapi kontennya tetap konten-konten Melayu. Konten Melayu ya. Penyebutannya yang barangkali tidak disebut sebagai Melayu. Tapi kan dalam bertutur dia punya kualitas bahasa tentunya, Ya. yang lebih sopan, yang lebih berkarakter gitu. Itu gimana? Ya makanya kan kata kalau peribahasa itu kan bahasa menunjukkan bangsa. Gitu kan. Ya. Orang yang berbudaya itu bahasanya pasti bahasa-bahasa yang menggambarkan beretika, gitu kan. Makanya kalau di sastra Melayu itu kan pesan-pesan itu kan dikemas dengan indah. Ada pantun, ada gurindam, ada syair, itu kan sebenarnya kan bagaimana menyampaikan, mengekspresikan apapun yang kita mau, tapi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang indah, gitu kan. Kan Melayu adalah Islam. Ya. Ya, pengaruh Islam di dalam kehidupan masyarakat Kota Palembang itu tercermin nggak kira-kira? Sampai sekarang, makanya ada Palembang Darussalam, gitu. Ya, itu nama ya. Ya dari nama saja sudah kelihatan, berarti oh ini berarti ada kaitan dengan Islam, Ya, gitu kan. ya. Ya. Jadi salah satu mungkin karakter masyarakat Palembang yang berbudaya Islam itu apa? Mungkin bisa dijelaskan nggak Pak? Ya dari tradisinya kita kan mengenal ada pantun, kalau di perkawinan itu kan ada melamar itu kan, Oh, berarti di pernikahan juga di muncul pernikahan juga ya? tradisi budaya dalam kehidupan sehari juga seperti itu. Ya, 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 ya. Jadi
apa karakter masyarakat Melayu yang Islami itu di masyarakat Kota Palembang itu tercermin gitu ya. Baik di saat adat-adat misalnya seperti pelamaran, Perkawinan, pernikahan ya. Kemudian bertetangga, Iya. adab-adab itu. Ada contoh nggak kira-kira Pak Nasir? Ya ada, misalnya kalau tradisi bertetangga itu, kalau itu kan saling antar, itu kan kalau orang memberi kita nanti waktu kembalinya juga ada isinya juga, itu Ya, kan termasuk jadi itu. anu ya, Iya. apa namanya, kalau orang memberi apa salahnya kamu memberi hadiah. Tapi sebenarnya itu dipengaruhi oleh Islam. Oleh Islam dan tradisi bulan puasa kan membangunkan orang sahur itu Iya, kan sebenarnya kan, walaupun mungkin kalau dulu mungkin irama-irama Melayu kan tetap itu Kemelayuannya tetap Melayu, dan dasar Islamnya kan, budaya Islam itu ya, tradisi apa ritual itu kan di puasanya itu, di sahurnya itu, tapi membangunkannya mungkin dengan cara seperti itu. iya. Kita bicara soal melestarikan, mengembangkan dan membina ini kan sebenarnya sudah didukung oleh undang-undang. Undang-undang Pembangunan Kebudayaan itu kan ada 3 hal yang harus diperhatikan kita berhubungan dengan seni budaya ini. Pertama itu ada membina, kemudian ada mengembangkan, dan yang ketiga ada melestarikan. Ya. Jadi membina itu barangkali ya memang harus dibina, semua jenis seni budaya yang ada itu harus dibina. Kemudian dikembangkan bagaimana mungkin bisa berkolaborasi, mungkin ada sentuhan-sentuhan gitu kan. Dan juga ada upaya pelestarian. Melestarikan itu artinya jangan sampai nanti ada yang punah. Ya. Gitu. Minimal dari pendataan dulu. Berarti kita harus punya data dulu. Nah, kalau kita bicara budaya Melayu, sebenarnya itu kan bagian dari kehidupan budaya yang ada di Sumsel atau dimanapun. Jadi kita tidak bisa, kalau kita berharap pemerintah itu fokus kepada budaya Melayu, tidak bisa kita harapkan itu. Karena kalau peran pemerintah itu kan semua budaya itu. Semua budaya. Yang daerah, yang nasional itu kan, Ya, ya. yang Melayu itu kan. Hanya saja ketepatan budaya di Indonesia ini lebih cenderung budaya Melayu kan Nah, begitu. tinggal sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah orang-orang yang konsisten dan dia memang fokus. Ini terjadi nggak kira-kira? Ya, seperti untuk Kota membangun kan Palembang? sebenarnya termasuk membangun kan orang yang konsisten dan fokus. Alhamdulillah. Artinya kan memang selalu konsisten untuk mengembangkan, membina dan melestarikan budaya Melayu. Ya. Nah, nanti kan ada orang lain juga nih. Ya. Budaya Batak, budaya Padang. Nanti ketemu nanti komunitasnya itu kan. Nah, nanti kan ketemu lagi, nanti ada yang namanya Dewan Senian. Kalau soal bicara seni ya, Ya. ada Dewan Senian Palembang, ada Dewan Senian Sumsel. Sumatera Selatan. Mereka ini kan menghimpun komunitas-komunitas ini jadi bagian itu. Jadi sebenarnya yang perlu itu adalah orang-orang yang konsisten dan fokus ini. Ya. Mereka Dia yang memang serius ya. Iya, tidak memikirkan bagaimana dananya dari mana. Iya, iya, iya. Itu kan yang penting mereka berupaya untuk membina, melestarikan dan mengembangkan. Khususnya kalau yang Melayu gitu. Iya, iya. Pemirsa, memang sebenarnya Pak Nasir ini sama seperti saya ketika pada tahun 90-an menjadi wartawan. 96 saya. 96 Kalau Abang lebih ya. duluan Saya 9. Lebih senior. Jadi kami itu bersepakat untuk bagaimana cara mengangkat tradisi, apakah soal politik, soal mengembangkan tradisi kemelayuan di Kota Palembang tentunya, terutama Palembang Darussalam. Makanya saya bertemu dengan seorang sejarawan dan kemudian ketepatan dari jurusan sejarah ya sekarang Seni kandidat budaya. dari seni dan budaya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat apa yang kami kemukakan. Seperti tadi dikatakan bahwa perlu ada komitmen daripada semua pihak, terutama para Semua seniman, stakeholder ya, pekerja seni atau pekerja budaya ya, sastrawan ya mungkin ya, yang bisa mengangkat budaya-budaya Palembang Darussalam ini supaya bisa ke permukaan ataupun orang lebih memahami. Makna yang kita bisa ambil tadi itu seperti ada tradisi Islam, ada tradisi kemelayuan itu kan tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Sudah melebur dia, sudah berakumulasi dia. Menyatu. Dan itu menjadi kebudayaan yang mungkin bisa nanti ditransformasikan kepada masyarakat di luar Kota Palembang, mungkin di daerah-daerah lain secara nasional, bahkan di luar negeri mungkin super nasional ya kan ya. Itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.